Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini. Semoga Allah tetap beserta kita. Sebagaimana datang pertanyaan dari Edi Suhernowo. Sudah pertanyaan datang dari YouTube dia itu, dari memberitahu kepada saya, tolong Ustaz jelaskan tentang siapa penghuni neraka dan siapa pula orang yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan dari Pak Edi Suhernowo saya akan jawab sesuai dengan telah saya janjikan kemarin. Untuk Bapak Edi Suhernowo, pertanyaan antum bagus sekali kelihatannya. Siapa itu orang yang ahli neraka tersebut? Barusan saja saya bacakan dalam surah di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Allah katakan, walaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Apa kata Allah? Sesungguhnya, kata Allah, kami isi neraka jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi mereka diberikan hati oleh Allah, dia tidak menggunakan memahami ayat Allah. Kalaupun diajak dia memahami Quran, dia menjawab, cukup saja solat kami itu yang dihitung oleh Allah. Jadi kalau kita pikir kalau hanya sekedar solat saja tak gunalah Allah menurun Quran. Diajak dia mempelajari Quran supaya dia selamat dunia akhirat, dia jawab cukup saja solat saja. Ini salah satu orang yang dikatakan oleh Allah orang yang tidak memahami ayat Allah, penghuni neraka. Ini kata dia. Ya, dia punya hati tapi dia tidak memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak mau dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu karena mereka lalai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak Edi Suhernowo yang ahli neraka itu saya janjikan Allah. Ini sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Mereka itu di tempat Allah neraka, mereka karena sudah diberi Allah hati tapi tak mau memahami ayat Allah. Diberikan mata, tidak mau melihat tanda kebesaran Allah. Diberi telinga, tidak mau mendengar daripada dari tanda-tanda tidak mau mendengar dari perintah Allah tersebut.
Jadi mereka itu dijadikan Allah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Itulah orang-orang penghuni neraka. Kadang-kadang penghuni neraka dipanggil, marilah kita sama-sama mempelajari Quran. Dia jawab, kami cukup saja solat. Kalau sudah solat, amanlah tu. Yang lain walaupun tidak. Sebab dihitung solat. Pemahaman mereka begitu dangkal. Kalau sekedar solat yang diperintah Allah, cukup saja satu ayat dan selesai. Bahkan Allah kasihkan Al-Quran. Itu apa Quran? Kata Allah, hudan linnas, untuk manusia, petunjuk pada manusia, way of life, kata dalam sana, pedoman hidup manusia, supaya manusia itu tidak tersesat. Maka Rasulullah mengatakan juga demikian, kutinggalkan dua pusaka Al-Quran dan Ahlul Baitku. Itu apa? Supaya jangan sesat. Walaupun amal ibadah kita bergunung tingginya, solat kita banyak, ya, kalau seandainya kita tidak satu ayat Allah saja kita ingkari, kita pasti dimasukkan Allah ke dalam neraka jahanam. Kita jangan kita bangga pula solat kita itu. Sebenarnya solat kita tidak ada guna bagi Allah untuk kita solatnya. Ya, Allah kita solat, tak solat kita, Allah tak ada guna solat kita. Solat itu untuk kepentingan kita. Itu pun tata cara solat itu ada tata caranya. Ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tata cara solat itu, ya, bukan asal solat saja. Jadi kita harus paham. Itu pun kalau seandainya kita solat benar-benar benar, tapi kita tidak mau atau tidak meyakini satu ayat saja dalam Al-Quran, juga kita dibenamkan oleh Allah ke dalam neraka. Kan sudah jelas kata Allah. Kebanyakan manusia itu, dia jelas kata Allah, adalah pengisi neraka jahanam. Di kalangan manusia itu kena memiliki hati, tak mau memahami ayat Allah. Mereka juga memiliki mata, tapi tidak mau dipergunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Dan mereka juga mempunyai telinga, tidak mau mendengar untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Dan mereka itulah orang yang lalai. Jadi penghuni neraka itu orang yang lalai. Dia ajak orang berquran, dia tidak mau pelajari, tidak mau. Dia jawab, bantah, cukup saja kami solat. Ini yang paling bahaya. Berarti dia percaya dengan solat, tapi dia ingkar dengan ayat Allah yang lainnya. Berarti dia dibenam oleh Allah dalam neraka. Jadi bukan main-main ini. Ya, jadi masalah masalah Islam ini bukan hanya sekedar solat saja, bukan sekedar puasa saja, bahkan banyak lagi yang harus kita pahami, ya, paling banyak. Makanya di ayat mengatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum adun mubin. Wahai orang beriman, masuk kamu Islam secara keseluruhannya. Jadi keseluruhannya bukan solat saja yang seluruhnya, semuanya yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan kamu ikuti langkah syaitan, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu. Jadi kalau mau ingin sebagai penghuni neraka, ini dia orangnya. Ya. Tapi kalau ingin mau penghuni surga, orang-orang yang diridhoi Allah, cari orang yang diridhoi Allah. Kalau kita mempelajari Quran memang banyak ditakuti orang. Jangan belajar Al-Quran sesat nanti. Ia pula mengatakan belajar Quran sesat. Inilah tanda-tanda orang yang hatinya tertutup. Bahkan Allah katakan di dalam surat Ankabut ayat 69. Apa kata Allah? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Kata Allah. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, kami akan tunjukkan dia ke jalan kami. Dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang yang berbuat baik. Jadi orang berbuat baik itu orang yang mencari keridhaan Allah. Ridho Allah. Ridho Allah itu melebihi daripada surga. Ini yang keliru orang. Orang selama ini surga. Yang penting Allah ridho dengan kita. Kalau Allah ridho dengan kita, di mana ditaruh Allah, kita pasti bahagia. Dalam keadaan senang kita bahagia, dalam keadaan susah kita bahagia. Kenapa? Allah ridho dengan kita. Kata orang apa? Kata orang kita Jawa, apa kata?
Madang orang madang si penting ngumpul bersama-sama. Jadi makan tak makan lebih baik bersama. Kenapa? Bahagia. Makan bahagia, tak makan juga bahagia. Inilah orang yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu yang berharap. Mengharap ridho Allah. Kalau Allah ridho dengan kita di mana saja dititip Allah, kita pasti bahagia. Jadi orang-orang yang dapat penghuni surga itu orang yang diridhoi Allah, ya. Jadi penghuni surga. Jadi Pak Edi Suhernowo bertubi-tubi bertanya saya akan jelas sejelas-jelasnya. Ini kunci pokok yang perlu kita ketahui. InsyaAllah, ya, ada pertanyaan lagi. Masih ada 28 pertanyaan lagi. Akan saya jawab pada minggu hadapan. InsyaAllah. Semoga Allah tetap serta kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.